Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari pelajaran akidah akhlak kelas 10 bab kedua dengan judul Ayo mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah berarti manusia wajib beriktikad dengan penuh yakin akan sifat-sifat yang wajib, sifat-sifat yang mustahil, dan sifat-sifat yang jaiz. Sifat wajib Allah ada sifat-sifat yang khusus yang hanya dimiliki oleh Allah, dan tidak ada satupun makhluk yang memiliki sifat tersebut. Sifat wajib Allah inilah yang membedakan Allah sebagai sang pencipta dengan semua makhluk ciptaannya. Sifat ini berjumlah 20. Sifat mustahil Allah adalah sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Sifat ini merupakan kebalikan dari sifat wajib bagi Allah. Sifat ini juga berjumlah 20. Sedangkan sifat jaiz adalah sifat yang mungkin atau boleh ada, atau sifat yang mungkin atau boleh tidak ada pada Allah Subhanahu wa taala. Sifat ini ada satu. Sifat wajib bagi Allah yang terdiri atas 20 sifat itu dikelompokkan menjadi 4 bagian, yaitu 1. Sifat nafsiyah, yaitu sifat yang hanya berhubungan dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sifat salbiyah, yaitu sifat yang menghilangkan sifat-sifat yang tidak layak atau yang tidak sesuai dengan kesempurnaan Allah. Ia menafikan sifat-sifat lawannya yang hanya sesuai sepenuhnya dengan makhluk dan mustahil adanya pada zat Allah. Sifat yang ketiga yaitu sifat ma'ani, yaitu sifat-sifat abstrak yang wajib pada Allah. Ia menambah makna kesempurnaan pada zat Allah. Yang keempat, sifat ma'nawiyah, yaitu kelaziman dari sifat ma'ani. Sifat ma'nawiyah tidak bisa berdiri sendiri. Sifat ma'nawiyah merupakan kondisi yang selalu menetapi sifat ma'ani. Sifat wajib yang pertama bagi Allah yaitu wujud, artinya ada. Allah adalah zat yang pasti ada. Ia berdiri sendiri, tidak diciptakan oleh siapapun, dan tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Lawannya adalah Adam, yang berarti tiada. Mustahil, Allah tiada. Dalilnya yaitu Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian Dia bersemayam di atas arsy. Tidak ada bagi kamu sekalian daripadanya seorang penolong pun, dan tidak pula seorang pemberi syafaat. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Sajadah ayat 4. Yang kedua, Qidam, artinya terdahulu. Dialah sang pencipta yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Lawannya adalah hudus, berarti mustahil ada yang mendahului Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya yaitu Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan Dia maha mengetahui segala sesuatu. Surah Al-Hadid ayat 3. Yang ketiga, baqa, artinya kekal. Maksudnya adalah Allah maha kekal, tidak akan punah, tidak akan binasa, dan tidak akan pernah mati. Dia akan tetap ada selamanya. Lawannya adalah fana, artinya mustahil Allah musnah. Ayat yang menjelaskan di dalam Al-Quran yaitu semua yang ada di bumi itu akan binasa, dan tetap kekal Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Quran Surah Ar-Rahman ayat 26 sampai ayat 27. Yang keempat, mukhalafatu lil hawadisi, berbeda dengan makhluk ciptaannya. Allah sudah pasti berbeda dengan ciptaannya. Dialah zat yang maha sempurna dan maha besar. Tidak ada satupun yang mampu menandingi dan menyerupai keagungannya. Lawannya adalah mumatsalatuhu lil hawadisi, ada yang menyamai. Dalil Al-Qur'annya yaitu dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Quran Surah Al-Ikhlas ayat 4. Yang kelima, qiyamuhu binafsihi, artinya berdiri sendiri. Maksudnya Allah itu berdiri sendiri, tidak bergantung pada apapun dan tidak membutuhkan bantuan siapapun. Lawannya adalah ihtiyajuhu li ghairihi, artinya mustahil Allah memerlukan yang lain. Dalilnya yaitu
Sesungguhnya Allah benar-benar maha kaya atau tidak memerlukan sesuatu dari alam semesta. Quran Surah Al-Ankabut ayat 6. Yang keenam, wahdaniyah, artinya tunggal atau esa. Allah Maha Esa atau tunggal, tidak ada sekutu baginya. Dialah satu-satunya Tuhan pencipta alam semesta. Lawan dari sifat ini adalah ta'addud, artinya berbilang. Ayat yang menjelaskan dalam Al-Quran yaitu, katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Al-Ikhlas ayat pertama. Sifat yang ketujuh yaitu kudrat, artinya berkuasa. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang menandingi kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lawannya adalah ajnun, artinya lemah. Ayat yang menjelaskan dalam Al-Quran yaitu, sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 20. Yang kedelapan adalah iradat, artinya berkehendak. Apabila Allah berkehendak, maka jadilah hal itu, dan tidak ada seorang pun yang mampu mencegahnya. Lawannya adalah karahah, artinya terpaksa. Mustahil Allah bersifat terpaksa. Ayat yang menjelaskan dalam Al-Quran yaitu, sesungguhnya perintahnya apabila dia mengkehendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka terjadilah ia. Al-Quran Surah Yasin ayat 82. Yang kesembilan, ilmu, artinya mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui atas segala sesuatu, baik yang tampak atau yang tidak tampak. Lawannya adalah jahlun, artinya tidak mengetahui. Ayat yang menjelaskan dalam Al-Quran adalah, dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya, dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya, dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Hadid ayat 4. Yang ke-10, hayat, artinya hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha hidup, tidak akan pernah mati, tidak akan pernah binasa, tidak akan pernah musnah. Dia kekal selamanya. Lawannya adalah mautun, artinya mati. Ayat yang menjelaskan dalam Al-Quran yaitu, dan bertakwalah kepada Allah yang hidup kekal, yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memujinya. Quran Surah Al-Furqan ayat 58. Yang ke-11, sama, artinya mendengar. Allah Maha mendengar baik yang diucapkan maupun yang disembunyikan di dalam hati. Lawannya adalah samamun, artinya tuli. Ayat yang menjelaskan dalam Al-Quran yaitu, dan Allah lah yang Maha mendengar lagi mengetahui. Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 76. Sifat yang ke-12 adalah basar, artinya melihat. Allah melihat segala sesuatu. Penglihatan Allah tidak terbatas. Dia mengetahui apapun yang terjadi di dunia ini. Lawannya adalah ama, artinya buta. Dalilnya yaitu, sesungguhnya Dia Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 1. Sifat yang ke-13 adalah kalam, artinya berfirman. Allah itu berfirman, terbukti dari adanya firman-Nya dari kitab-kitab yang diturunkan lewat para nabi. Lawannya bukmun, artinya bisu. Ayat yang menjelaskan dalam Al-Quran yaitu, dan tatkala Musa datang untuk munajat dengan kami pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 143. Ke-14, qadiran, artinya berkuasa. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu yang ada di dalam semesta. Lawannya adalah ajizan, artinya zat yang lemah. Sifat yang ke-15 yaitu muridan, artinya berkehendak. Bila Allah sudah menakdirkan suatu perkara, maka tidak ada yang bisa menolak kehendaknya. Lawannya adalah karihan, artinya zat yang terpaksa. Ke-16, aliman, artinya mengetahui. Allah Maha mengetahui segala sesuatu, baik yang ditampakkan maupun yang disembunyikan. Tidak ada yang bisa menandingi pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lawannya adalah jahilan, artinya mustahil, zat yang bodoh. Sifat yang ke-17 yaitu hayyan, artinya hidup. Allah adalah zat yang hidup. Allah tidak akan mati, tidak akan tidur ataupun lengah. Lawannya adalah mayyitan, artinya mustahil Allah sebagai zat yang mati. Yang ke-18 sami'an, artinya mendengar.
Allah selalu mendengar pembicaraan manusia, permintaan ataupun doa-doanya. Lawannya adalah as-shammah, artinya mustahil Allah sebagai zat yang tuli. Yang ke-19, basyuran, artinya melihat. Keadaan Allah yang melihat tiap-tiap yang maujud, benda yang ada. Allah selalu melihat gerak-gerik kita. Oleh karena itu hendaknya kita selalu berbuat baik. Lawannya adalah a'ma, artinya mustahil Allah sebagai zat yang buta. Yang ke-20 atau yang terakhir, mutakalliman, berfirman atau berkata-kata. Sama dengan qalam, mutakalliman juga berarti berfirman. Firman Allah terwujud lewat kitab-kitab suci yang diturunkan lewat para nabi. Lawannya adalah abkama, artinya mustahil Allah sebagai zat yang bisu. Sifat jaiz bagi Allah. Sifat jaiz bagi Allah hanya ada satu, yaitu fa'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Artinya Allah dapat melakukan sesuatu hal dan dapat pula tidak melakukan sesuatu hal. Tidak ada kewajiban atas Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Tidak ada pula paksaan kepadanya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kehendak sepenuhnya ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keutamaan mengenal nama dan sifat Allah. Mengenal dan mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah sangatlah penuh dengan kebaikan dan keutamaan, serta mengandung beraneka ragam manfaat. Yang pertama, dengan mengenal nama Allah dan sifat Allah adalah ilmu yang paling utama dan paling mulia. Yang kedua, semakin mengenal Allah berarti semakin mencintai dan mengagungkannya. Yang ketiga, iman akan semakin bertambah. Yang keempat, menenangkan jiwa dan melapangkan hati. Yang kelima, mengetahui hukum dan ketentuan dengan baik karena mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, sebagai motivasi untuk kuat dan sabar, semangat dalam beribadah, jauh dari kemalasan, takut berbuat dosa, dan menghibur duka. Yang terakhir, disiplin dalam bersikap, bertanggung jawab dalam berbuat karena Allah Maha melihat, Maha mendengar, dan Maha mengetahui apa yang dilakukan. Sampai di sini saja pembelajaran pada kali ini. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.